Jadi, lo lagi scroll Instagram, terus tiba-tiba muncul foto seseorang yang kelihatannya punya segalanya. Wajah sempurna, gaya hidup keren, senyum menawan. Tiba-tiba lo gak cuma sekadar scroll lagi, lo mulai bandingin diri sendiri. Kenapa gue gak secakep itu? Kok hidup gue gak sewow itu? Ada yang salah sama gue. Kebiasaan bandingin diri ini, yang mungkin udah lo lakuin bertahun-tahun, lama-lama ngikis kepercayaan diri, kebahagiaan, dan kemampuan lo buat ngelihat diri lo apa adanya. Dengerin nih, perbandingan itu jebakan. Itu bikin lo ngukur harga diri berdasarkan highlight hidup orang lain. Mungkin lo ngerasa down karena temen lo baru dapet promosi kerja, atau sepupu lo udah punya six pack sementara lo masih bingung mulai olahraga dari mana. Atau mungkin ada orang yang lebih tinggi dari lo. Mau soal penampilan, kesuksesan, atau hubungan. Siklus bandingin diri ini selalu berujung sama, ngeraguin diri sendiri. Intinya, meskipun lo menang dalam permainan perbandingan ini, lo sebenarnya nggak menang. Kenapa? Karena akan selalu ada yang lebih baik, lebih kaya, lebih tinggi, atau lebih berbakat dari lo. Ini game yang nggak akan pernah bisa lo menangkan. Siklus yang harus dihentikan. Perbandingan itu nyakitin karena bikin lo fokus ke apa yang lo kurang, bukan ke apa yang lo punya. Itu bikin lo percaya kalau lo nggak cukup, dan makin lo percaya, makin terjebak lo di situ. Tapi coba tanya diri lo sendiri, siapa sih yang bikin standar ini? Siapa yang mutusin kalau lebih tinggi, lebih langsing, atau lebih sukses berarti lebih baik? Bisa jadi hidup lo udah pas buat lo, sesuai standar lo sendiri, bukan standar orang lain. Kenyataannya, lo gak harus jadi orang lain. Lo cukup jadi diri sendiri. Cara lo tampil, bakat lo, cara berpikir lo, dan perjalanan hidup lo, itu yang bikin lo unik. Tapi sayangnya saat lo bandingin diri sama orang lain, lo jadi lupa sama semua itu. Terus, gimana caranya berhenti? Gimana caranya keluar dari siklus gak sehat ini dan mulai apresiasi diri sendiri? Ini 3 langkah paling penting menurut gue. Tapi sebelum itu, gue kasih catatan dulu. Gue gak nyuruh lo buat hapus semua media sosial atau ngurung diri di kamar supaya gak ketemu orang lain. Oke, itu mungkin bikin lo berhenti ngebandingin diri, tapi itu cuma menghindari masalah, bukan ngatasin. Gue mau bahas soal cara ubah pola pikir lo soal ini. Langkah pertama, setiap kali lo mulai bandingin diri, pause sebentar dan tanya, sebenarnya ini soal apa sih? Biasanya, perbandingan muncul dari insecurity yang belum lo hadapi. Daripada sibuk mikirin apa yang orang lain punya dan lo nggak, fokus ke apa yang bisa lo perbaiki dalam hidup lo sendiri. Kalau lo lagi ngebandingin satu hal spesifik dari diri lo ke orang lain, coba tanya, apa yang bisa gue lakuin buat ningkatin ini? Dan supaya jelas, gue gak ngomongin hal-hal ekstrim kayak operasi plastik kalau lo gak suka bentuk hidung lo. Maksud gue lebih ke tindakan nyata. Misalnya, lo lihat seseorang punya kulit mulus sementara lo masih struggling sama jerawat. Daripada ngerasa insecure, coba tanya, apa yang bisa gue lakuin? Mungkin saatnya lo evaluasi rutinitas lo, atur pola makan, kurangi konsumsi gula dan kurangi makan gorengan, atau konsultasi ke dokter kulit. Punya rencana dan ambil tindakan lebih baik daripada terjebak di lingkaran self-pity. Tapi gimana kalau jawabannya gue gak bisa ngapa-ngapain, misalnya soal tinggi badan. Nah, saatnya lo tanya, ngapain gue sedih soal hal yang bener-bener gak bisa gue ubah? Seberapa besar ini sebenarnya ngaruh ke hidup gue? Dan yang lebih penting, apa yang bisa gue lakuin biar tetap pede dan nyaman sama diri gue sendiri? Intinya, bukan soal terobsesi ngubah hal yang gak bisa diubah, tapi soal ngambil langkah nyata di hal yang bisa lo tingkatin. Karena bahkan langkah kecil ke arah perbaikan lebih baik daripada tenggelam dalam rasa gak cukup. Sebelum lanjut ke langkah kedua, ada satu hal penting. Jangan cuma mikir soal perbandingan di sisi negatif aja, tapi juga di sisi sebaliknya. Maksudnya, bukan cuma saat lo ngerasa lebih buruk dari orang lain,
tapi juga saat lo ngerasa lebih baik dari orang lain. Jangan bandingin sama sekali, karena selama lo masih mikirin menang atau kalah dalam perbandingan, lo tetap terjebak dalam siklus ini. Langkah kedua, bersyukur. Gratitude adalah cara paling ampuh buat lawan kebiasaan bandingin diri. Daripada fokus ke apa yang lo nggak punya, coba biasain apresiasi apa yang lo udah punya. Misalnya, tiap pagi tulis 3 hal yang lo syukuri. Bisa soal kesehatan lo, hubungan lo sama orang-orang terdekat, atau bahkan hal simple kayak gue masih bisa bangun dan punya hari baru buat dijalani. Gratitude ngubah mindset lo dari gue kekurangan jadi gue berkelimpahan. Pikirin deh, kalau lo bisa baca ini sekarang, berarti lo bisa lihat, bisa denger. Itu aja udah sesuatu yang patut disyukuri kan? Jadi mulai dari hal kecil, tapi lakuin terus. Langkah ketiga, ingat bahkan orang yang lo kagumi juga punya insecure, masalah, hari buruk, dan kekurangan. Mereka mungkin kelihatan kayak punya segalanya, tapi nggak ada hidup yang seperfect itu. Balik ke Instagram, lo sadar nggak sih, orang jarang banget ngepost soal bad hair day mereka, insecurity mereka, atau malam-malam mereka nangis sendirian. Yang lo lihat itu versi terbaik dari hidup mereka, bukan realitanya. Jadi, jangan bandingin realita lo sama highlight orang lain. Semua orang itu manusia, termasuk mereka yang lo bandingin sama diri lo sendiri. Jadi, gitu deh. Gue harap ini bisa bikin lo sadar kalau lo nggak ada di sini buat bersaing sama siapa-siapa. Lo ada di sini buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Sekarang, berhenti overthinking dan jalani hidup lo. Karena nggak ada yang bisa ngejalanin hidup lo sebaik lo sendiri. That's it dari gue. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi.